International Space Station atau yang disingkat ISS adalah sebuah stasiun luar angkasa yang mengorbit bumi, dan stasiun ini digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus laboratorium bagi para astronot dari berbagai negara. Di sisi lain, ISS tidak dibuat oleh satu negara saja, melainkan oleh banyak negara lewat kerjasama internasional. Nah, yang terlibat dalam pembuatan ISS terdiri dari beberapa badan antariksa raksasa dunia, yaitu NASA milik Amerika Serikat, Roscosmos milik Rusia, European Space Agency milik banyak negara Eropa, Japan Aerospace Exploration Agency milik Jepang, dan Canadian Space Agency milik Kanada. Kemudian, karena pembuatannya melibatkan banyak negara, maka tak heran apabila kepemilikannya pun tidak oleh satu negara saja. ISS mulai dibuat pada tahun 1998 dengan diluncurkannya modul pertama oleh Rusia. Sekarang mari bahas dulu apa itu modul, agar paham dan jadi enak pembahasannya. Bisa dibilang, dalam konteks ISS, modul adalah bagian atau unit bangunan utama yang punya fungsi tertentu, dan modul inilah yang nantinya akan disambungkan atau dirakit dengan modul lainnya di luar angkasa. Oh ya, modul pertama yang diluncurkan Rusia ini bernama Zarya, yang fungsinya itu untuk menyediakan listrik, penyimpanan, dan membantu mengatur sistem stasiun. Singkat cerita, setelah pengiriman modul pertama ini, modul-modul lain pun mulai dikirim. Amerika Serikat kemudian menambahkan banyak modul serta struktur utama seperti rangka dan panel surya. Lalu, negara-negara Eropa dan Jepang mengirim modul laboratorium, sementara Kanada menyumbangkan sistem robotik untuk membantu perakitan dan perawatan ISS. Di sisi lain, pembangunan ini sendiri tentu dilakukan secara bertahap. Memasuki tahun 2000, ISS mulai dihuni para astronot, meskipun saat itu pembangunannya masih berlangsung. Barulah pada tahun 2011, seluruh modul utamanya selesai dipasang. Untuk ukurannya sendiri, ISS itu tergolong sangat besar. Bayangin aja, panjangnya itu sekitar 73 meter, lebar sekitar 109 meter, dan berat lebih dari 400 ton. ISS berada di orbit rendah bumi, yaitu pada ketinggian sekitar 400 km dan dengan kecepatan sekitar 28.000 km per jam. ISS mampu mengelilingi bumi dalam waktu sekitar 90 menit. Lalu, saat mengelilingi bumi, astronot akan mengalami mikrogravitasi, yaitu keadaan di mana efek gravitasi jadi sangat kecil karena ISS dan semua benda di dalamnya berada dalam kondisi jatuh bebas. Di sisi lain, kondisi jatuh bebas adalah kondisi ketika suatu benda terus-menerus ditarik oleh gravitasi bumi tanpa ada yang menahan, sehingga semuanya jadi melayang. Seperti yang telah disinggung di awal, ISS itu adalah rumah atau tempat tinggal sekaligus laboratorium astronot selama berada di luar angkasa. Maka tak heran apabila tujuan utama diciptakannya ISS adalah untuk penelitian ilmiah di lingkungan mikrogravitasi dan juga untuk melakukan berbagai eksperimen yang sulit dilakukan di bumi. Kemudian, penting untuk dicatat, di ISS ada peran ilmuwan dan astronot yang sangat berbeda tapi saling melengkapi. Singkatnya, ilmuwan di bumi bertugas merancang penelitian dan eksperimen seperti menentukan tujuan, alat, dan cara pengujiannya, sedangkan astronot bertugas untuk melaksanakannya secara langsung di ISS, misalnya menjalankan eksperimen, penelitian, atau mengoperasikan peralatan. Lalu astronot akan mengirimkan data hasil eksperimen dan penelitian kembali ke bumi untuk dianalisis oleh ilmuwan. Oke, sekarang masuk ke salah satu contoh penelitiannya, yaitu penelitian tentang tubuh manusia. Seperti yang diketahui, dalam kondisi mikrogravitasi, tulang dan otot bisa melemah karena tidak lagi digunakan untuk menopang berat badan.
Nah, penelitian ini pun membantu ilmuwan semakin memahami penyakit seperti osteoporosis, dan penelitian ini juga bertujuan untuk mempersiapkan perjalanan luar angkasa jangka panjang seperti tinggal di bulan lebih lama, bahkan di planet Mars. Selain meneliti tubuh manusia, ada pula eksperimen menanam tanaman di luar angkasa untuk mengetahui apakah manusia bisa memproduksi makanan sendiri di masa depan atau tidak, misalnya saat tinggal di planet lain seperti Mars. Lalu di bidang teknologi, ISS jadi tempat untuk menguji berbagai sistem baru, salah satunya adalah sistem daur ulang air dan juga udara. Menariknya, meski disebut rumah atau tempat tinggal, kehidupan di stasiun luar angkasa tentu sangat berbeda dengan di bumi sebab akibat mikrogravitasi. Para astronot dibuat melayang kemana-mana dan untuk berpindah tempat, mereka biasanya akan mendorong tubuh dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu sebagai contoh, saat tidur, astronot tentu tidak berbaring di kasur, melainkan menggunakan sleeping bag khusus yang ditempel di dinding atau langit-langit modul agar tubuh tidak melayang dan tidak terbentur.